Saya itu mengatakan arti dari kata karawitan itu adalah dari kata rawit. Rawit Apa itu itu? rumit. Rumit. Ya. Oh, iya. Dan itu memang betul. Senari podcast, seni dan inspirasi, kelurahan ini nanam Kediri. Oh yeah. Halo Sobat Senari, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini kita bertemu kembali dalam acara Senari, podcast seni inspirasi Kelurahan Ringin Anom. Sobat Senari semuanya, kalau kita berbicara berkaitan dengan kesenian tradisional, tentu kita paham dan tahu persis Indonesia, khususnya Jawa, itu memiliki beragam sekali kesenian tradisional. Dengan keberagaman dan kekayaan yang luar biasa itu, tentu kita harus menjaga dan melestarikannya. Karena itu adalah warisan budaya leluhur yang tentu saja adiluhung. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa di bidang kesenian tradisional. Beliau adalah pegiat seni tradisional yang notabene berada di Kota Kediri, berdomisili di Kota Kediri. Baik, langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Selamat pagi, Rahayu. Rahayu, selamat pagi, Pak David. Pak Joko, ya ini beliau bernama Pak Joko, nanti bisa diperkenalkan sendiri berkaitan dengan mungkin biodata dan background-nya bagaimana Pak Joko. Kami Siap. persilakan, monggo. Terima kasih, salam budaya, Rahayu, Rahayu. para sobat Senari ya, Pak. Iya, Podcast seni dan inspirasi Ringin Anom, luar biasa. Ya, terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya untuk bisa ngobrol dengan saya. Kalau ngaturi Pak David, Monggo. Pak Lurah, Mbah Lurah, ya. Lurus saja ya. Ya, Terima kasih Pak David. ya, sama-sama. Sebelumnya ke inti obrolan, Ya. saya memperkenalkan diri dulu. Ya. Ya, nama saya Joko Niswantoro. Ya, Oh, biasa dipanggil Pak Joko. Kalau di Kediri sebagian sudah banyak yang pirsa, terutama yang berkaitan dengan kegiatan seni budaya, khususnya seni tradisi. Oh, Ya. iya. Itu saya sebetulnya bukan asli orang Kediri, Oh, ya, tapi saya datang jauh dari kota Seribu Gua, Pacitan. Ya, kemudian saya ternyata harus menjadi warga Kediri. yeah. Saya minum airnya Kediri, Sudah sehingga berapa tahun, Pak? saya datang di Kediri itu sejak tahun 96. Ya, sudah lama sekali. Ya, mulai bujang, kemudian mendapatkan istri, mendapatkan anak, Ya. mendapatkan rumah, dan semuanya saya ada di Kediri. Ya, nah Akhirnya ini, kawong. ya, ini akhirnya saya punya tanggung jawab moral untuk mencintai Kediri. Kemudian sebisanya saya harus bisa istilahnya ada sumbangsih untuk kota yang kita cintai ini. Oh, Saya datang dari Pacitan, kemudian saya kuliah di Surabaya, kemudian saya harus ke Kediri, ya, karena saya waktu itu dibutuhkan di salah satu sekolah SMP di Kediri, sehingga sampai sekarang saya berada di sekolah tersebut. Ya, ya, itu. Ini ternyata beliau dari Pacitan dan sekarang menjadi orang Kediri. Orang Kediri. Berikutnya ini kalau kita berbicara tentang Pak Joko, tentu abdulnya kita juga harus mengulik lebih dalam lagi berkaitan dengan seni tradisional. Siap. Ya. Kira-kira Pak Joko, ini saya pengen menggali lagi. Oke. Pak Joko ini tentu punya background sebelum menjadi sekarang ini, khususnya di bidang seni. Nah, di saat perjalanan itu apa sih yang mendasari kemudian bisa
masuk ambles bumi ke dunia seni tradisional? Oh ya, ini suatu sejarah dan perjalanan hidup saya. Ya. Saya terus terang dari kota kecil di Pacitan, ya memang almarhum kedua orang tua saya itu adalah pelaku seni. Ya meskipun tidak profesional, tapi bapak saya itu bisa memainkan alat musik khususnya gamelan. Kemudian ibu saya juga bisa melantunkan lagu-lagu gamelan, ya. Kemudian kebetulan waktu itu kakek saya punya seperangkat alat gamelan, sehingga dari kecil saya sudah ada di lingkungan tersebut. Sehingga karena kulino mendengar, kemudian saya juga berlatih dari kecil itu, dan kemudian yang jelas keluarga mendukung itu. Kemudian berikutnya meskipun di SMP, SMA sampai perguruan tinggi, ya, akhirnya saya lebih menekuni itu. Terutama di perguruan tinggi, kebetulan saya mengambil jurusan seni sebelum menjadi guru di SMP umum ini. Jadi ternyata penting juga support orang tua, kemudian membuat atmosfer yang disukai oleh orang tersebut atau anak tersebut. Ternyata dari situ beliau akhirnya Witing Trisno Jalaran Soko Kulino juga. Kalau kita berbicara gamelan, Pak Joko, mungkin dari sekian banyak percabangan seni tradisional khususnya gamelan, yang paling jenengan sukai itu yang mana? Sebetulnya saya semua gamelan itu suka, ya. Cuman karena sudah terbiasa dengan gamelan Jawa, ya, akhirnya yang paling sering itu kita mainkan adalah gamelan Jawa yang notabene versi gamelan Jawa Surakarta. Yang juga kebetulan di Kediri ini terbiasa dengan gamelan itu. Tapi sebetulnya macamnya gamelan itu terutama di Jawa Timur ini luar biasa, Pak David. Jadi di Jawa Timur ini ada gamelan Surakarta yang kita mainkan biasanya itu, ada gamelan Jawa Timuran. Kalau kita ke Madura juga ada gamelan Madura. Di Banyuwangi ada gamelan Banyuwangi. Jawa Timur ini luar biasa tentang kekasannya daerah masing-masing itu. Termasuk nanti ada hubungannya dengan kreasi tari-tarian di masing-masing. Sangat daerah. Berhubungan. Jadi musik itu banyak menginspirasi teman-teman dunia tari untuk berkarya. Gitu. Ya. Sebenarnya saya kan sedikit banyak juga sering berkomunikasi dengan jenengan. Jadi saya sedikit banyak juga tahu kalau jenengan bisa di hampir semuanya, saron, demung, gong, kendang, semuanya. Ya, kalau sebenarnya di masing-masing alat musik tersebut, alat musik tradisional yang pertama kali jenengan mainkan dan intennya mungkin lebih banyak itu di apa? Ya, mungkin memainkan alat gamelan yang paling mudah untuk kita berlatih itu dari jenis bilan atau rician. Ya, mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi jenisnya di gamelan Jawa ini luar biasa. Teknik namanya, jumlahnya, teknik menabuhnya itu berbeda-beda, tetapi ketika kita mainkan bersama-sama itu menjadi suatu harmonisasi musik. Ya, jadi ada yang jenis alat yang dipukul. Ya, seperti bilan itu dipukul, ya. Kemudian ada yang termasuk kenong juga, ya? Kenong. Kemudian ada yang digesek, itu namanya rebab. Kemudian ada
seruling yang ditiup. Ya. Kemudian kendang itu dipukul tapi dengan tangan, Ya. tidak dengan media pemukul. Oh. Ini yang paling mudah seingat saya ya kita menirukan menabuh ini bilan ini. Bila. Ya, jenis melodis. Ya. Melodi. Nah, kemudian dari kita terbiasa melihat, kemudian mencoba, Ya. akhirnya mencoba yang bonang, ya, mencoba yang gong. Ya. Nah, alat-alat yang istilahnya yang baku-baku ini Ya. ternyata itu memudahkan latihan, terutama bagi pemula. Oh. Baik anak-anak maupun orang-orang dewasa. Nah, dari alat-alat yang sederhana tekniknya itu tidak lama bisa memainkan satu orkestra musik gamelan. Oh, Ya. gitu. Ya, Berarti memang sebenarnya ada banyak spesialisasi ya, dan memang keahliannya berbeda ya. berbeda. Sebenarnya berbeda. Ya. Tetapi beliau ini ahlinya. Ya, ya. Kemudian ini agak bergeser sedikit, Ya. agak bergeser. Dari background panjenengan di musik tradisional, khususnya gamelan, mungkin secara keprofesionalan pekerjaan selain di seniman apa? Pak David, Ya. sebetulnya saya keberatan kalau dikatakan seniman, ya, karena seniman itu orang yang berkarya seni Ya. secara inten, ya, kemudian jadi julukan seniman itu punya tanggung jawab besar. Ya, sementara saya ini kan hobi, ya, dan kebetulan saya juga pekerjaan saya juga ASN, ya, di sekolah karena saya menjadi guru di SMP 1 Kediri. Nah, tugas saya adalah satu, saya memperkenalkan kepada anak-anak didik tentang apa yang disampaikan panjenengan. Jadi kasanah budaya termasuk gamelan Ya. kepada anak didik. Ini saya kenalkan lewat materi pelajaran. Kemudian juga saya perkenalkan cara memainkan gamelan khususnya, ya, itu. Kemudian lewat pembinaan ekstra itu lebih intens lagi dengan anak-anak yang memilih ekstra gamelan di sekolah. Itu kita berikan materi yang lebih sehingga bisa dipentaskan di intern maupun di luar sekolah. Ini yang di SMP. Di SMP. Ya, kemudian karena saya di Kediri, alhamdulillah cukup banyak teman. Ya. Kemudian beberapa SD. Ya. Ya, ini ada 3 SD Ya. yang inten bukan saya latih, tapi saya mau, ya, Ya. biar anak-anak mulai SD itu sudah mengenal musik tradisi, khususnya Ya. gamelan. Ya, ada 3 SD yang selama ini saya bimbing, kemudian dari ketiga SD, Ya. alhamdulillah sudah beberapa kali pentas, baik di sekolah maupun di luar. Nah, ini salah satu yang membuat saya ya terharu, bangga ternyata ketika ilmu saya berikan kepada anak-anak ternyata bisa bermanfaat, mudah-mudahan. Ya. Gitu, Pak David. Ya, itu. Tetapi walaupun beliau tidak mau disebut sebagai seorang seniman, Ya. ternyata kiprahnya luar biasa. Saya selalu angkat topi kepada beliau. Kemudian begini, Pak Joko, berkaitan dengan kiprah panjenengan di kesenian ya, Ya. di dunia kesenian. Mungkin ada komunitas-komunitas yang kemudian diikuti panjenengan, kemudian dipandegani atau dikiprahi oleh panjenengan. Terima kasih. Ya. Memang saya ingin berkawan dengan teman-teman khususnya di dunia seni budaya. Oke. Ini untuk dalam rangka ya paling tidak untuk sharing, untuk syukur bisa memberikan manfaat itulah. Ya, jadi untuk yang di rumah
kebetulan di rumah itu ada seperangkat alat gamelan meskipun tidak lengkap. Yeah. Itu setiap minggu ada kegiatan latihan anak usia SD dan anak usia dewasa. Kemudian itu saya namakan Sanggar Omah Gamelan Joko Kusuman. Oh, Sanggar Omah Gamelan Joko Kusuman. Ya. Yeah. Nah, anggotanya ya warga perumahan Wilis yang terdekat khususnya, tapi juga teman-teman dari Timur Sungai juga ada yang bergabung. Oh, kemudian di kota saya direkrut lah ya untuk menjadi bagian dari keanggotaan Dewan Kebudayaan Kota Kediri. Ya, kemudian ada lagi dari Dewan Kebudayaan mendirikan satu balai kebudayaan. Balai kebudayaan. Iya, Kota Kediri. Kebetulan saya diberikan amanah untuk menjadi ketuanya. Alhamdulillah. Yes. Karena ini obrolan kita seru sekali, mungkin kita berikutnya Pak Joko, ini mau kita pengen sharingkan berkaitan dengan seberapa lama jenengan kalau berbicara semi profesional ke profesional itu seberapa lama untuk menuju ke arah situ. Artinya latihan dan kontinuitas fokusnya itu berapa lama untuk menjadi seorang Pak Joko saat ini? Itu perjalanan yang tidak saya hitung berapa lamanya, tapi saya merasakan itu terutama ketika di bangku kuliah. Mohon maaf, jadi saya sampaikan kuliah saya itu jurusan seni tari. Ya, jadi saya itu ijazah saya itu seni tari, sarjana tari ya. Tetapi hikmahnya ketika di seni tari itu ternyata harus banyak didukung oleh iringan. Nah, iringan. Nah, waktu itu teman-teman baik kakak kelas, adik kelas itu mayoritas kan penari perempuan. Penari. Ya itu. Nah, untuk yang laki-laki tidak begitu banyak. Terus sehingga saya itu banyak akhirnya banyak berkecimpung berlatih di iringan tari. Ya itu, sehingga saya itu banyak membantu teman, kakak kelas, adik kelas itu dalam bentuk iringan tari. Tapi kalau peraga tari, saya ini hanya sebatas untuk memenuhi kewajiban mata kuliah. Tetapi saya bisa lulus, berarti kan untuk tari pun saya juga mampu. Berarti secara formal juga punya fondasi di tari juga. Ya, secara studi memang saya di tari ya. Terus kemudian saya waktu kuliah itu hampir jarang pulang ke kos-kosan. Ya, pulang ke kos-kosan itu paling malam istirahat, kemudian pagi sudah kembali ke kampus sampai malam lagi. Dan waktu itu banyak proses yang didukung oleh teman-teman di sekelilingnya. Kebetulan kampus seni tari itu bersebelahan dengan kampus seni rupa, bahasa Jawa, kemudian ada unit kegiatan teater. Mau tidak mau setiap hari berkumpul dengan teman-teman ini. Nah, sehingga ketika saya di lapangan, saya di sekolah, itu ketika berbicara materi teater, rupa, tari, itu sudah tidak asing lagi karena waktu kuliah sudah berkecimpung dengan teman-teman. Berarti termasuk ikut organisasinya juga kesenian berarti pada saat itu, atau BEM atau apa? Kalau saya sebatas di himpunan mahasiswa jurusan HMJ waktu itu, sama di Senat. Saya. Senat itu kan fakultas. Ternyata punya background yang
di luar di luar pemikiran saya. Ternyata lengkap, paket lengkap beliau ini. Kemudian kalau kita berbicara berkaitan dengan kesenian tradisional, Ya. dari sudut pandang panjenengan, itu kesenian tradisional khususnya yang ada di Kota Kediri ya, kita Ya. berbicara Kota Kediri, ini perkembangannya bagaimana sejauh ini? Satu, seni tradisi yang ada di Kota Kediri sangat beragam Ya, dan layak untuk dijual atau dikembangkan. Ya, itu. Hanya simpul-simpul seni ini nampaknya sekarang masih proses untuk tumbuh. Ya, mohon maaf selama ini yang muncul kalau kita di Kota Kediri jaranan. Ya. Ya, jaranannya. Jaranan tetap eksis, tetap Ya. diminati masyarakat, ya. Tetapi di cabang yang lain, misalnya sanggar-sanggar tari di Kota Kediri ini Ya. luar biasa Hmm. dan perkembangannya juga luar biasa. Hmm. Sehingga ini adalah materi yang perlu wadah, Hmm. ya ini Ya. wadah, dan wadah ini adalah yang menjadikan para anak-anak didik kita, para seniman-seniman kita ini semangat untuk berapresiasi, berkreasi gitu. Berarti Ya. dari tari, khususnya jaranan dan lain sebagainya Ya, tadi, tari, kemudian gamelan, ya, gamelan. kembali ke gamelan. dan ada juga tumbuh ketoprak dan lain sebagainya. Ketoprak, Ya. ya, itu. Panjenengan semua masuk di seluruh segmen itu. Saya kalau selama ini masih pada berkutat di musik Ya. dan tari. Ya. Ya, kebetulan saya juga bergabung dengan teman-teman sanggar tari Ya. itu. Kemudian saya juga banyak ilmu dari senior-senior sanggar tari ini. Ketoprak sebetulnya embrionya sudah banyak. Ya. Misalnya begini, di SMP Negeri Kota Kediri Ya. ini banyak yang punya alat gamelan dan eksis. Hmm. Nah, dari alat gamelan yang sudah eksis, kemudian di situ akan dikembangkan lagi namanya seni teater. Hmm. Ya, seni teater itu salah satunya adalah teater tradisi. Termasuk kontemporer juga. Kontemporer juga bisa diiringi dengan perkembangan gamelan. Oh, ya. Di SMP yang saya tahu itu teman-teman guru seni budaya itu mencoba, misalnya drama diiringi oleh gamelan, ya, ya. Kemudian ketoprak, Ya. dia juga belajar. Nah ini ke depan saya ingin banyak terwadahi, terfasilitasi agar materi-materi seni budaya yang di Kota Kediri ini lebih dikenal, diangkat lagi. Amin, amin, amin. Beliau ini selain bisa di posisi pemain atau pengerawit, Ya. tetapi beliau ini juga sekarang sudah pelatih juga. Tadi disebutkan ada yang SMP, remaja, bahkan SD juga ya. SD ada. SD juga. Bahkan orang yang sudah senior-senior, Ya. termasuk di Kelurahan Ringin Anom ini juga salah satunya beliau ini yang menangani dengan tangan dinginnya. Dari beberapa tipe ambil bagian panjenengan itu tadi, mau jadi pengerawit atau penari atau kemudian pelatih, itu yang paling jenengan nikmati sebenarnya yang mana itu? Yang paling asik gitu dan paling enjoy. Saya yakin semuanya dinikmati lah, tetapi yang paling itu yang mana? Saya berkumpul dengan para seniman-seniman profesional sudah pernah, berkumpul dengan mahasiswa jurusan seni juga sering ya. Tapi ketika saya di Kediri kemudian dipertemukan dengan anak-anak SD, ya itu luar biasa bahagianya. Dan ketika saya memberikan materi ke anak-anak SD dalam waktu yang tidak lama, ternyata
tingkat kemampuan menerima materi itu tidak kalah dengan yang dewasa. Nah, itu. Sehingga beberapa Menyerapnya cepat gitu ya, beberapa repertoar notasi itu bisa terserap dengan bagus. Tapi dengan catatan karena kita melihat audiensinya ya. Tentunya kita awali dengan materi yang sederhana. Ya. Kemudian kalau ada sekiranya notasi yang agak sulit Ya. untuk diterima anak-anak SD, Ya. kita modifikasi. Oh. Ya, tanpa Iya, iya. mengurangi esensi dari materi itu. Ya. Itu salah satu Kiatnya itu. kiat ya. Wah. Ini sebenarnya saya mau mengulik yang lebih dalam lagi. Ini hujannya sudah mau turun Mulai ya. turun lagi. Ya. Ini kalau kita berbicara berkaitan dengan gamelan. Ini sebenarnya bahasan ini harusnya malam hari jam 11 malam ke atas ini. Iya. Gamelan itu kan secara filosofi sebenarnya dalam. Ya, Bagaimana menyatukan banyak ragam menjadi sebuah kesatuan harmonisasi. Kemudian bagaimana gong itu menjadi tempat untuk ngegongi. Sesuatu itu perjalanan ada akhirnya juga, ada part-part akhir. Kemudian lagi bagaimana seperangkat alat gamelan itu digunakan untuk kegiatannya sifatnya religi, ritual. Ada mantenan, ada sekaten, ada macam-macam. Nah, kalau dari panjenengan sendiri, bagaimana ini kemudian kita bisa tularkan ke generasi muda? Ternyata filosofinya tinggi loh gamelan itu. Supaya mereka lebih bersemangat untuk belajar kesabaran, ketelatenan, kehati-hatian, jiwa Jawa, dan lain sebagainya. Monggo. ya Pak Lurah. Yeah. Berbicara tentang alat gamelan, alat karawitan, nampaknya perlu Lebih panjang lagi. lebih panjang lagi. Next Karena ini. saya masih ingat Yeah. ketika dosen saya itu mengatakan arti dari kata karawitan itu adalah dari kata rawit. Hmm. Rawit Apa itu itu? rumit. Rumit. Ya. Oh, iya. Dan itu memang betul. Ya, dari seperangkat alat gamelan itu kalau penjenengan hitung Ya. jumlahnya sekian, Ya. bentuknya berbeda, Berbeda. cara memainkannya berbeda, Ya. kemudian alat pemukulnya berbeda. Ya, itu. Kemudian di gamelan itu punya apa ya? Punya tugas sendiri-sendiri. Ya. Misalnya bonang. Ya. Bonang itu pambuka. Ya. Artinya untuk membuka. Ya. Nah, itu ada filsafatnya juga. Oh. Kemudian ada namanya alat kendang. Kendang. Kendang itu adalah pamurbo iromo. Pamurbo. Iromo. Jadi yang mengendalikan irama itu adalah kendang. Makanya Dirijen ya. ya, ketika kita main bersama, Ya. ini kita tidak boleh sakar PDW. Ya. Ya, menuruti kemampuan kita. Ya. Tapi kita harus melihat pamurbo iromo namanya kendang. Di mana kendang mengajak pelan, mengajak cepat, Ya. mengajak berhenti, kita harus nurut. Nah, ini nampaknya juga ada filosofi kepemimpinan juga. Ini hebatnya Keren. warisan budaya gamelan yang kita banggakan ya. Dan gamelan kan sudah masuk ke apa istilahnya UNESCO. UNESCO, ya, sudah diakui. Ya, itu. Ini perjuangan Ya. budayawan seniman kita Iya, semua. Dan luar pemerintah. biasa kalau kita lihat di media sosial sebegitu banyaknya orang luar negeri menekuni. Ya. Baik yang belajar ke Indonesia Ya. atau alat kita yang dibawa ke sana. Ya. Nah, ini jumlahnya luar biasa. Bahkan ada seorang tokoh dalang senior, ya, itu kalau mendalang di luar negeri, Ya. tidak perlu membawa alat dan pengrawit sebanyak itu. Saya merinding apa? Karena di sana pengrawitnya sudah siap. Siap. Nah, itu. Ini di Eropa itu sudah ratusan lah. Gamelan itu menyebar di universitas. Ya itu. Iya. Nah, ini kan
apa ya, eman-eman. Kalau Iya. yang kita punya sendiri tidak ada yang memperkenalkan Betul, muri-uri. melestarikan budaya Ini kita tantangan juga ke depannya. ya ke depan itu. Baik, pemirsa Sobat Senari semuanya, kalau kita berbicara masalah seni tradisional, khususnya gamelan, ini baru gamelan, belum melebar kemanapun. Ini panjang sekali, perlu berepisode. Kayaknya nanti di next episode, beliau kita hadirkan kembali lagi di sini. Ya, untuk kali ini, saya sampaikan terima kasih. Ya, Pak Joko atas waktunya, sumbangsihnya, pemikiran, insight-nya untuk sobat semuanya yang ada di channel Senari. Dan juga ini insight buat saya juga ini Ya. tentunya Pak Joko. Pak David, jadi Ya. masih banyak potensi seni, terutama seni tradisi yang ada di Kediri. Karena Kediri ini luar biasa ternyata. Setelah saya belajar, saya bertanya kepada sesepuh-sepuh seni itu, potensi di Kediri ini luar biasa. Hanya belum terangkat dengan Secara optimal, maksimal. maksimal. Ya. Ya. Baik, next kita akan sambung lagi karena luar biasa obrolan kita makin kesini makin menyala. Ya, gitu. Ubur-ubur, ikan lele, Ya. senari tetap oke. Oke. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Kita insya Allah berjumpa di next episode dan mungkin bisa sampaikan pesan sebelum kita closing. Pesan saya tetap kita bangga dengan Jawa, dengan Kediri, seni tradisi harus kita uri-uri. Uri-uri. Terima kasih sobat semuanya telah menonton sampai habis dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu.